wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Risma Tardila. Saya di sini bersama dua rekan saya yang bernama Lea Nurikma dan Nurul Izo. Kami merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah fonologi. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Gozia MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah fonologi yang sudah memberikan arahan dan pemahaman materi kepada kami. Baiklah teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui ada berapa banyak bunyi bahasa yang harus kita ketahui? Marilah kita simak video pembelajaran kami mengenai klasifikasi bunyi bahasa. Tahukah teman-teman hal penting dan paling utama yang harus kita ketahui saat mengklasifikasi bunyi bahasa, yaitu artikulator dan artikulasi. Artikulator merupakan alat ucap yang bergerak untuk membentuk bunyi bahasa. Di antaranya yaitu bibir bawah, gigi bawah, dan lidah. Sedangkan artikulasi merupakan daerah yang disentuh atau didekati oleh artikulator. Di antaranya yaitu bibir atas, gigi atas, gusi atas, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekal. Yang pertama, bunyi nasal dan bunyi oral. Setelah melewati laring, suara akan melewati faring dan kemudian udara dapat bergerak bebas di antara pita suara. Faring kita memiliki saluran mulut dan saluran hidung yang merupakan tempat suara nasal. Dalam bunyi nasal, ufula sepenuhnya diturunkan dan udara melewati hidung atau rongga hidung. Caranya adalah kita dapat menutup bibir dan mengeluarkan bunyi suara Contoh katanya yaitu meminum. Mari kita ulang kembali. Meminum. Nah, sedangkan untuk bunyi oral, caranya adalah kita dapat mengangkat ujung anak tegak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut dan mengeluarkan bunyi suara ba. Mari kita perhatikan bersama. Contoh katanya yaitu Bali. Mari kita ulang bersama. Bali. Jadi teman-teman, jika kalian menurunkan ufula kalian akan menghasilkan bunyi nasal. Akan tetapi, jika kalian menaikkan ufula kalian akan menghasilkan bunyi oral karena rongga hidung tersumbat. Untuk selanjutnya ada bunyi vokal, bunyi konsonan, dan bunyi semi vokal yang akan dipaparkan oleh Kak Laila dan Kak Nurul. Mari kita simak bersama. Selanjutnya adalah vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, tinggi rendahnya posisi lidah. Yang kedua, bagian lidah yang dinaikkan dan bentuk bibir pada pembentukan vokal. Pada saat vokal diucapkan oleh kita, lidah dapat kita naikkan atau kita turunkan. Bersama rahang, bagian lidah yang dapat dinaikkan atau diturunkan ialah bagian depan, tengah, atau belakang. Contoh vokal hurufnya yaitu ada A, I, U, E, O. Untuk vokal tertentu seperti A, bentuk bibir adalah normal. Seperti pada kata ayah atau air, dan terakhir ada aman. Sedangkan untuk vokal I, sudut bibir direntangkan ke samping sehingga bentuknya melebar, seperti pada kata ibu, ikan, insan. Untuk vokal U, bibir dimajukan sedikit dan bentuknya agak bundar, seperti pada kata uang, usai, dan umbi. Untuk vokal E, sama seperti vokal I, sudut bibir direntangkan ke samping sehingga bentuknya melebar, seperti pada kata esok dan kata edar. Untuk bunyi vokal seperti O, sama seperti vokal U, bibir dimajukan sedikit dan bentuknya agak bundar, seperti kata obat, obral,
dan odol. Selanjutnya huruf konsonan. Konsonan ialah bunyi bahasa yang dalam proses pembentukannya arus udara yang datang dari paru-paru mendapat halangan berbagai titik artikulasi. Bunyi konsonan dapat diperoleh dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara dan tidak dapat berdiri sebagai suku kata. Contoh penggunaannya yaitu pada kalimat Bani bermain bola. Terdapat konsonan bilabial, yakni konsonan yang terbentuk karena pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas. Dilafalkan dengan bibir atas dan bibir bawah terkatup rapat sehingga udara dari paru-paru tertahan untuk sementara waktu sebelum katupan itu dilepaskan. Letak letupan tersebut terjadi pada fonem B. Setelah bunyi konsonan ada bunyi semivokal ya teman-teman. Semivokal adalah bunyi bahasa yang memiliki ciri vokal maupun konsonan, mempunyai sedikit geseran dan tidak muncul sebagai inti suku kata. Kualitas semivokal ditentukan tidak hanya oleh tempat artikulasi, tetapi juga oleh sikap mulut. Sikap mulut tersebut amat dekat dengan sikap mulut yang perlu untuk menghasilkan vokal tertentu. Misalnya vokal I adalah vokal yang tinggi yang ada, walaupun demikian tidak berarti bahwa lidah tidak dapat dinaikkan lebih dekat pada langit-langit. Seandainya peninggian itu terjadi, maka terjadilah alur sempit di antara lidah dan langit-langit dan hasilnya adalah konsonan J. Peninggian tersebut tidak cukup untuk mencapai tempat artikulasi yang dapat dengan tepat kita pastikan. Jadi masih ada sisa ciri-ciri vokal. Oleh sebab itu, bunyi J kita sebut semi vokal. Demikian pula bila vokal U yang merupakan vokal bundar mengenai pembundaran lebih sempit lagi, maka alur yang terjadi terlalu sempit untuk menghasilkan vokal yang sejati. Maka dari itu, U adalah semi vokal. Semivokal bukan vokal yang murni, bukan pula konsonan yang murni, tetapi secara praktis dianggap sebagai konsonan saja. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami macam-macam bunyi bahasa yang bisa kita tuturkan setiap hari? Wah, ternyata bunyi bahasa yang kita tuturkan selama ini memiliki klasifikasi yang berbeda-beda ya. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Kami berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bunyi bahasa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.